Beyond Time, bab 885-886. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mosasaurus yang terikat kehidupan adalah dao surgawi pertama dari penyimpanan ilahi Suking. Ia telah terbentuk sejak lama. Hal ini menyebabkan penyimpanan ilahi pertama tersebut dipenuhi dengan spiritualitas. Pada saat yang sama, kekuatan hukum dan aturan di dalamnya juga sangat melimpah. Namun, tempat penyimpanan ilahi kedua yang terbentuk dari pembatasan racun, tempat penyimpanan ilahi ketiga yang terbentuk dari kekuatan bulan ungu, dan tempat penyimpanan pedang kaisar hanyalah tempat penyimpanan tanpa roh. Roh adalah dao surgawi, dan sebuah wadah tanpa dao surgawi tidaklah lengkap. Kelima wadah tersebut tidak akan mampu meledak dengan seluruh energinya, juga tidak dapat membentuk aturan dan hukum, sehingga gagal menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, memperoleh dao surgawi adalah tujuan Suking datang ke alam ilahi, bukan sekadar membutuhkan identitas surga mistik agung. Dalam perjalanannya, meskipun ia bertemu dengan banyak makhluk di alam ilahi dan sebagian besar dari mereka dapat berubah menjadi dao surgawi, ia menyerah pada mereka karena berbagai alasan. Sampai saat ini, aura yang dipancarkan oleh patung-patung berkepala 3 dan berlengan 6 serta bertanda bulan itu benar-benar memicu reaksi dari wadah ilahi ketiganya. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Kilatan aneh muncul di mata Suking. Pada saat yang sama, suara kapten terdengar dari depan. "Adikku, cepat kemari. Waktu kita hampir habis." Kapten itu berteriak keras. Suaranya tidak terdengar terlalu jauh terbawa angin. Ketika Suking mendengarnya, suaranya sudah terkoyak oleh angin dan menjadi terpecah-pecah. Suking mengangguk dan mengalihkan pandangannya dari patung itu. Dia memandang badai yang menyapu ke segala arah di kejauhan dan merasakan badai pasir di sekitarnya menerpa tubuhnya. Rasanya seperti banyak sekali pisau tajam yang menusuknya. Semua itu membuatnya sedikit menundukkan kepala. Dengan gerakan tubuh yang sedikit bergoyang, ia langsung menuju ke arah kapten. Melihat Suking semakin mendekat, sang kapten bergerak dengan kecepatan penuh dan akhirnya tiba di Gunung Makam Kekaisaran. Ketika mereka tiba di sini, badai di belakang mereka menjadi semakin dahsyat. Dari kejauhan, badai itu tampak seperti massa hitam. Baik langit maupun tanah, semuanya tampak kabur dalam badai. Seolah-olah kejahatan tak berujung dengan kekuatan pemusnahan sedang menyerang. Patung-patung di tepian sudah terendam dalam badai pasir hitam. Bahkan gunung tempat makam kaisar berada pun tampak tertutup oleh badai pasir. Namun, sang kapten sudah siap dan targetnya sangat jelas. Begitu mendekati gunung, dia langsung memuntahkan banyak darah. Memang jumlahnya sangat besar. Hal ini karena jumlah darah tersebut sebanding dengan total darah manusia dewasa. Saat ia meludahkan darah, ia mengangkat tangan kanannya dan mengacungkan darah tersebut. Dengan menggunakan darah sebagai tinta, dia menggambar di dinding batu gunung itu. Dia menggambar sebuah kurva. Tanpa berhenti, sang kapten memuntahkan seteguk darah hingga mencapai 17 seteguk. Di bawah tatapan Suking, sang kapten menggunakan darah itu untuk menggambar lingkaran penuh di dinding. Kemudian, isak tangis, seperti isak tangis orang yang berduka, menggema dari mulut sang kapten. "Celakalah ayahku, yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Sangat menyadari kesulitan yang dialami ayah saya sepanjang hidupnya, ia menganggap kami sebagai hal yang berharga dalam hidupnya. Namun takdir telah meninggalkanku, memisahkanku dari keluargaku, jiwaku mengembara di alam baka, tangisan tak terdengar, kerinduan tak terpenuhi, kehadirannya jauh, suaranya sunyi, merobek hatiku, bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku?" Setiap kata dalam suara kapten itu penuh kesedihan dan ratapan. Angin menerpa suaranya, tetapi tidak mampu mengurangi maknanya. Suaranya meresap ke Sezouwei, dan juga menggerakkan hati Suking. Seandainya bukan karena melihat sang kapten yang dipenuhi kesedihan menoleh dan mengedipkan mata padanya dengan sedikit rasa puas diri di matanya, Suking bahkan merasa bahwa orang yang dimakamkan di makam kekaisaran itu benar-benar ayah sang kapten. Pada saat berikutnya, setelah sang kapten berteriak, ia mengangkat tangan kanannya dan menusukkannya ke tubuhnya sendiri. Ia mengeluarkan hatinya dan menekannya ke dalam lingkaran merah darah di dinding batu.
Suaranya seketika menjadi lebih sedih. Disinilah persembahanku, sebagai ungkapan bakti kepada orang tua, semoga arwah ayahku yang telah tiada dapat mencicipi dan menikmatinya. Aduh, sungguh menyedihkan. Biarlah ia dihormati. Seluruh dinding batu bergetar. Setelah itu, sang kapten mengeluarkan ginjal, limpa, dan paru-parunya lalu meletakkannya satu persatu ke dalam lingkaran merah darah di dinding batu. Akhirnya, dia bahkan mengeluarkan jantungnya dan menempelkannya di atas organ-organ lainnya. Seolah-olah ini adalah pengorbanannya. Dia sedang menunggu ayahnya datang untuk makan. Dunia bergemuruh dan gunung Kaisar bergetar. Pada saat ini, badai menjadi semakin mengerikan. Saat badai mendekat, sang kapten melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Matanya menunjukkan kegilaan dan kepalanya mendongak ke belakang. Setelah itu, dia tiba-tiba bergerak maju dan dengan kejam menabrak dinding batu di depannya sambil berteriak. Aku mohon kepadamu untuk ikut serta dalam pengorbanan ini. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan suara retakan, terlihat retakan di tengkorak kapten. Ekspresi Su King berubah lagi. Semua tindakan sang kapten menyebabkan gunung di makam kaisar bergetar hebat. Di lingkaran pada dinding batu, retakan benar-benar muncul di tempat ia bertabrakan. Ekspresi sang kapten semakin gila. Dengan isak tangis, dia mengangkat kepalanya lagi dan membanting dinding batu dengan keras. Aku mohon kepadamu untuk ikut serta dalam pengorbanan ini. Bumi bergetar dan gunung bergoyang. Retakan di dahinya semakin membesar, dan semakin banyak retakan muncul di dinding batu itu. Akhirnya, setelah sang kapten memukul dinding batu 9 kali berturut-turut, lingkaran merah darah di dinding batu itu runtuh dengan suara keras, memperlihatkan sebuah lorong. Di dalam lorong itu, sebuah penghalang cahaya bersinar, mengisolasinya dari dunia luar. Haha, akhirnya dibuka juga. Wajah sang kapten berlumuran darah dan ekspresinya tampak gila. Dia menerobos penghalang dan tak lupa melambaikan tangan ke arah Su King sambil tertawa terbahak-bahak. King kecil, ini adalah pintu belakang makam kaisar yang kutinggalkan di kehidupan sebelumnya. Kau bisa mengaktifkannya dengan beberapa kalimat, dan dengan penghalang cahaya ini yang menutup celah, bahaya dari luar tidak bisa masuk. Haha, harta karun di sini menunggu kita. Ayo kita serbu. Saat sang kapten berbicara, ia bergegas maju. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, ia menyadari bahwa Su King tidak mengikutinya. Karena itu, ia menoleh dan terkejut. Adik, apa yang sedang kamu lakukan? Di luar penghalang cahaya, Su King awalnya berencana untuk mengikuti kapten masuk ke dalam. Namun, setelah mendengar pihak lain mengatakan bahwa bahaya di luar tidak dapat ditembus, hati Su King tergerak dan secercah tekad terpancar di matanya. Wujud dewa ungunya langsung aktif. Jutaan benang jiwa menyebar dan dengan cepat berkumpul membentuk tubuh Lord Purple. Dengan peningkatan kekuatan kepala Jiuli, kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya. Dia mendorong patung yang paling dekat dengannya. Sumber ilahi itu menyebar dan membentuk tangan besar ilusi yang langsung menuju ke patung tersebut. Dia ingin membunuh sebuah patung di sini dan menekan jiwanya, mengubahnya menjadi dao surgawinya. Penyembunyian, tidak, dan kata juga lenyap pada saat ini. Patung itu tiba-tiba berguncang dan matanya yang tertutup terbuka, memperlihatkan kilatan gelap. Tubuhnya yang membatu seketika pulih menjadi tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Menghadap tangan besar yang meraihnya, patung itu mengucapkan sepatah kata. Menangkap. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, dunia bergejolak. Rantai tulang putih turun dari kehampaan dan langsung mengunci tangan ilusi Su King, membuatnya sulit untuk bergerak maju sama sekali. Melahap, terjadi juga reaksi balik. Saat patung itu berbicara, reaksi balik tersebut tiba-tiba memengaruhi tubuh Su King. Su King mendengus pelan dan mundur selangkah. Segera setelah itu, aura patung itu menjadi ganas, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Ketiga kepala itu menatap dengan marah dan keenam lengannya melakukan serangkaian segel tangan, langsung menuju ke arah Su King. Hati Su King tenang, dia menekan gejolak di tubuhnya dan menatap patung yang melesat mendekat seperti pisau tajam. Saat mundur, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan di sampingnya. Seketika itu juga, ruang hampa terbelah dan api menyembur dari dalamnya. Sebuah tombak hitam terbang melintas. Setelah Su King meraihnya,
seekor binatang buas dan ganas dengan tubuh anjing liar dan kepala naga keluar dari tubuh Suking dan menyatu dengan tombak hitam tersebut, memperkuatnya. Dialah Yazi yang haus darah dan gemar berperang. Tatapan mata Suking dipenuhi dengan kedinginan. Dia mengangkat tangannya dan dengan kejam melemparkannya ke arah patung di depannya. Api berkobar hebat ke segala arah, Jiuli Yazi meraung ganas, dan tombak hitam itu menciptakan suara yang menggema, seperti fajar yang menerobos malam, seperti kegelapan yang menghancurkan matahari terbenam, menghantam patung itu. Suara memekakkan telinga menggema di langit. Patung itu tiba-tiba berhenti dan mengangkat keempat lengannya, meraih tombak dan mencegah ujungnya menyentuh patung tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, saat ia melemparkan tombak, tangan kiri Suking sudah terangkat, 4 jarinya menunjuk ke langit seperti bilah tajam, lengannya lurus seperti pedang. Sebuah pusaran terbentuk di langit, dan sebuah kuil kuno muncul di antara langit dan bumi. Gerbang kuil terbuka tanpa suara, menampakkan patung yang memegang pedang di atas altar. Patung itu melangkah maju dan melewati gerbang kuil, menghunus pedangnya dan menebas. Dunia menjadi terang. Kuil ini bernama Surga Tertinggi dan patungnya memiliki wajah Suking. Adapun pedang yang menyatu dengan dao surgawi ini, itu adalah pedang surgawi. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi Suking, pedang ini pun menjadi luar biasa. Pedang itu bukan lagi sekadar bayangan pedang, tetapi muncul bersama kuil dan patungnya. Tubuh patung yang dihidupkan kembali itu bergetar dan kedua lengannya yang tersisa dengan cepat terangkat, membentuk tombak. Ketiga kepalanya membuka mulut dan meraung ke langit. Warna dunia berubah. Di bawah pedang surgawi, tombak-tombak itu patah dan kedua lengan patung itu roboh bersama dengan kepalanya. Pedang surgawi itu pun lenyap. Patung itu terlempar mundur 1000 kaki sebelum berhenti. 2 kepala dan 4 mata yang tersisa memancarkan udara hitam. Patung itu benar-benar menyerbu ke arah Suking lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia merentangkan keempat lengannya dan meraihnya. Suking mengerutkan kening dan mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Begitu patung itu mendekat, ia langsung bersembunyi di balik gua di dinding batu. Patung itu juga mendekat pada saat itu. Di tengah gemuruh, keempat lengannya menyentuh pembatas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Penghalang itu bergetar hebat, menghalangi patung tersebut. Kapten itu benar. Penghalang ini memang bisa menghalangi bahaya dari dunia luar. Adapun patung di luar penghalang, ia menatap dingin ke arah Suking. Setelah beberapa saat, ia mundur dan kembali ke posisi semula, tubuhnya berubah menjadi batu lagi. Namun, bagian-bagian yang rusak sulit untuk diperbaiki. Melihat ini, sebelum kapten sempat berkata apapun, Suking, yang berada di dalam penghalang, tiba-tiba melangkah maju. Dia benar-benar keluar dari penghalang dan melakukan serangkaian segel tangan, memperlihatkan seni ilahi yang turun seperti meteor. Patung itu terbangun dan melawan lagi. Dalam sekejap, suara bergema dan gejolak dahsyat menyebar. Suking terkadang mundur dan terkadang maju. Kapten yang berada di balik penghalang itu terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa Suking menggunakan penghalang itu sebagai tempat berlindung untuk menghancurkan patung itu sampai mati. Secara naluriah, ia ingin mengingatkan Suking bahwa patung-patung di sini tidak bisa mati. Hal ini karena menurut penelitiannya sebelumnya, jika patung-patung itu dihancurkan, ada kemungkinan besar akan terjadi perubahan yang lebih besar. Namun kemudian dia berpikir lagi, jika dia berbicara seperti ini, bukankah itu akan merusak citranya sebagai kakak senior? Aura lebih penting daripada hidup dan mati. Oleh karena itu, ia buru-buru menunjukkan ekspresi puas. Adik junior, izinkan aku membantumu. Sambil berbicara, ia pun bergegas keluar dan menyerang bersama Suking untuk menghancurkan patung itu. Siklus ini berulang dan patung itu terus runtuh. Beberapa saat kemudian, pedang dao surgawi muncul kembali di luar penghalang. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Dao surgawi berubah menjadi pedang dan kutukan ilahi pembatasan racun berubah menjadi ujungnya, dengan cahaya pagi berubah menjadi cahaya pedang. Gunung Kaisar Hantu berubah menjadi platform pembantaian, dan keberuntungan di 32 membentuk alur pedang. Burung gagak emas adalah penghubungnya, dan bulan ungu adalah segelnya. Mereka dibatasi oleh waktu dan diperintah oleh lentera kehidupan jam matahari. Platform pembunuh dewa. Saat pedang itu jatuh, patung yang terus-menerus rusak dan hanya tersisa satu lengan itu bergetar hebat di luar penghalang.
Kepalanya terputus dan tubuhnya hancur berkeping-keping, roboh di tempat. Saat benda itu hancur berkeping-keping, untaian cahaya bulan memancar dari tubuhnya yang remuk. Napas Su King sedikit dipercepat. Wadah ilahi ketiga di tubuhnya terbuka lebar dan berubah menjadi kekuatan penuntun. Dalam sekejap, cahaya bulan langsung menuju ke Su King dan menyatu ke dalam wadah ilahinya. Di dalam ruang suci yang gelap gulita itu, seolah-olah sebuah lentera telah dinyalakan. Sementara itu, di sisi belakang bintang tertentu yang jauh dari lokasi makam kekaisaran, sesosok figur sedang memulai ritual yang aneh dan misterius. Ritual ini mengambil kekuatan dari matahari, bulan, dan bintang, membentuk totem segitiga raksasa di tanah. Di sekeliling totem itu, angin kencang bertiup, dan di tengahnya duduk sesosok figur yang duduk bersila. Orang ini mengenakan pakaian longgar yang tampak maskulin, tetapi jubah itu menempel di tubuhnya saat tertiup angin, memperlihatkan bentuk tubuh yang anggun dan memikat. Penampilan mereka bahkan lebih sempurna. Kulit mereka lembut dan lebih putih dari salju. Hanya ekspresi mereka yang dingin dan mengandung niat membunuh. Itu adalah flame mistik. Ritual itu bersinar pada saat ini, membentuk seberkas cahaya. Cahaya itu tidak melesat ke langit tetapi menembus tanah dan melewati seluruh bintang, terhubung ke makam kekaisaran di sisi lain bintang tersebut. Dalam sekejap, sosok flame mistik menghilang. Alam ilahi, bintang kaisar, di luar makam kekaisaran. Terjadi perubahan drastis. Saat patung itu dihancurkan oleh platform pembunuh dewa milik Su King, semua patung di sana bergetar seketika. Mata mereka terbuka serentak, memperlihatkan cahaya hitam pekat. Pada saat yang sama, tubuh mereka langsung berubah dari keadaan membatu. Semuanya sadar kembali. Aura mengerikan membubung ke langit, mengaduk angin dan awan, membentuk pusaran besar. Dengan gunung makam kekaisaran sebagai pusatnya, pusaran itu bergemuruh ke segala arah. Kilat hitam berkelebat di dalamnya, seolah-olah seorang dewa sedang melukis, menggambarkan pembantaian dunia. Pada saat yang sama, di luar bintang makam kekaisaran, pohon-pohon layu berwajah manusia yang tumbuh di jaring laba-laba tampak gelisah dan bergoyang hebat. Semua wajah manusia membuka mata merah mereka secara serentak dan suara-suara tajam terdengar. Suara itu mengandung kekuatan yang menakjubkan dan kebencian yang tak berujung. Seolah-olah gerbang menuju dunia bawah telah terbuka dan suara dunia bawah telah jatuh ke dunia manusia, menyebabkan hantu dan dewa meraung. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, menyebabkan warna langit berubah dan angin serta awan bergejolak. Bahkan badai di sekitarnya pun berhenti pada saat ini. Pusaran di langit itu terkoyak oleh suara ini, seolah-olah sebuah mata raksasa terbuka di langit. Seolah-olah bintang-bintang telah hidup kembali dan akan menghancurkan segalanya. Pada saat itu, Su King dan sang kapten sama-sama terkejut. Mereka mundur dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pada akhirnya, mereka tetap terpengaruh oleh kekuatan dahsyat dari pemulihan seluruh bintang. Wujud Dewa Su King langsung runtuh. Semua penghalang pertahanannya hancur seketika dan organ dalamnya bergejolak. Sang kapten pun sama. Tubuhnya hampir roboh karena aura yang begitu kuat. Perasaan akan kematian langsung menyelimuti pikiran mereka, seolah-olah mereka akan lenyap dalam sekejap. Untungnya, mereka sangat dekat dengan jalan masuk di gunung itu. Pada saat perubahan drastis itu terjadi, mereka melangkah ke dalam penghalang dan terisolasi dari dunia luar. Begitu mereka masuk, Su King memuntahkan seteguk besar darah. Seluruh tubuhnya, bahkan jiwanya, merasakan sakit yang luar biasa. Dia segera duduk bersila dan mengatur napasnya untuk menyembuhkan lukanya. Sang kapten pun tak mampu bertahan. Tubuhnya roboh dan berubah menjadi sejumlah besar cacing biru yang berkumpul kembali. Ketika ia membentuk tubuhnya kembali, wajahnya pucat pasi. Lama kemudian, luka-luka mereka mereda dan mereka saling memandang. Sang kapten terbatuk. "Adikku, kegilaanmu barusan itu sangat mirip dengan tingkah lakuku. Namun, lain kali jika Anda melakukan ini, bisakah Anda memberitahu saya sebelumnya?" Sang kapten merasa sedikit aneh. Meskipun ia telah memperkirakan bahwa ada kemungkinan besar sesuatu yang besar akan terjadi jika patung itu dihancurkan, itu hanyalah perkiraan belaka. Ia tidak tahu bahwa hal itu akan membangunkan bintang dan turun dengan kekuatan pemusnahan, hampir menghancurkan mereka. Selain itu, di masa lalu, dialah yang pertama kali mencari kematian dan Su King terlibat karena ulahnya. Namun,
Kali ini, keadaannya justru sebaliknya. Suking terkejut ketika mendengar ini dan melirik kapten. Kakak tertua, kau juga tidak memberitahuku. Sang kapten tersenyum canggung. Bukankah itu karena kakak tertua khawatir kamu akan takut? Suking mengangguk. Saya juga. Sang kapten mengangkat alisnya dan berpikir dalam hati bahwa King kecil benar-benar telah mempelajari hal-hal buruk. Ini tidak bisa dibiarkan, dia perlu menunjukkan kepadanya apa arti keberanian sejati, kenekatan sejati, dan kegilaan sejati. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Oleh karena itu, ekspresinya tampak serius saat ia mengkritik. Adikku, benda kecil di luar sana bukan apa-apa. Kakak tertua membawamu ke sini untuk melakukan sesuatu yang besar dan menghasilkan banyak uang. Ayo pergi. Saat ia berbicara, seluruh tubuh sang kapten memancarkan aura yang tak terkalahkan. Ia memimpin dan menyerbu ke depan. Ketika Suking melihat pemandangan ini, dia menghela napas. Dia terus merasa bahwa kaptennya sedang mencari kematian. Oleh karena itu, dia memperlambat langkahnya beberapa langkah sebelum mengikuti. Sebelum pergi, dia melihat badai di luar penghalang. Dia merasa sedikit menyesal karena hanya satu patung yang roboh, tetapi dia juga tahu bahwa tidak tepat baginya untuk melanjutkan perburuan patung saat ini. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya dan mengikuti kapten. Pada saat itu, mereka berada di sebuah lorong buatan manusia. Dinding-dinding di sekitarnya diukir dengan beberapa rune rumit yang kadang-kadang bersinar dengan cahaya redup. Di sepanjang jalan, terkadang akan ada tikungan yang seolah-olah membentang ke segala arah tanpa rute yang tetap. Itu seperti labirin. Namun, sang kapten tidak kehilangan momentum saat memimpin. Seolah-olah dia mengetahui rute yang tepat dan tidak berhenti sama sekali saat bergerak maju. Melihat ini, Suking tidak mempedulikan rutenya. Saat mengikuti, ia membenamkan pikirannya dalam lautan kesadarannya. Di puncak lautan kesadarannya, terdapat 5 gerbang besar. Masing-masing menara itu memiliki tinggi 100.000 kaki dan sangat luas, memancarkan kesan megah dan kuno. Menara-menara itu tersusun dalam 5 arah yang berbeda. Gerbang pertama terbuka dan orang bisa melihat dunia luas di dalamnya. Seekor mosasaurus berenang masuk dan sesekali meraung, suaranya menggema di seluruh dunia. Ini adalah tempat penyimpanan suci pertama Suking. Gerbang kedua tertutup, namun, gerbang ini dipenuhi aura pembatasan racun, yang menyebabkan jantung berdebar kencang. Itu sangat menakutkan. Gerbang ketiga juga tertutup. Kekuatan bulan ungu bangkit di dalam, seolah-olah terkandung dalam sebuah tungku, mengeluarkan suara gemuruh. Gerbang keempat berbeda. Meskipun masih tertutup, maksud kaisar dari gerbang ini menjulang tinggi ke langit. Gerbang itu tebal dan bermartabat, seolah-olah seorang raja sedang menindas dan membunuh segalanya, memandang rendah dunia. Gerbang kelima adalah gerbang Dao Sang Magus. Gerbang itu setengah terbuka, dan samar-samar terlihat sosok agung duduk bersila di jurang di dalamnya, menopang dunia. Terdengar juga gelombang ratapan yang berasal dari gerbang itu. Itu suara Ji Dongzi. Kelima gerbang tersembunyi ini menyelimuti seluruh lautan kesadaran layaknya dewa. Mereka adalah yang tertinggi. Ini adalah gerbang menuju ruang penyimpanan rahasia di alam ruang penyimpanan roh. Namun, bagi Suking, itu adalah gerbang menuju ruang penyimpanan ilahi, ruang penyimpanan kaisar, dan ruang penyimpanan penyihir. Alam repositori roh adalah proses pembentukan gerbang repositori. Setiap kali repositori rahasia terbentuk, sebuah gerbang tersembunyi akan muncul di lautan kesadaran. Jika Dao Surgawi ada, gerbang tersembunyi akan terbuka. Jika tidak ada roh, gerbang itu hanya akan tertutup. Saat ini, dari 5 gerbang penyimpanan milik Suking, 1 terbuka, 1 setengah terbuka, dan 3 tertutup. Namun, pada saat itu, di gerbang ketiga yang tertutup, yang juga merupakan tempat penyimpanan ilahi ketiga Suking, ketika gumpalan cahaya bulan menyatu ke dalamnya sebelumnya, sebuah perubahan yang mengguncang langit dan laut sedang meletus. Cahaya bulan ini adalah cahaya bulan tertua dan mengandung Dao Yin ekstrim. Cahaya ini berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan bulan ungu yang membentuk gudang ilahi dan bahkan lebih kuno. Kemunculannya seolah-olah telah menyulut seluruh gudang ilahi, memancarkan suara dunia yang terbelah. Gemuruh dari dalam gerbang penyimpanan ketiga meletus di lautan kesadaran Suking dan semakin membesar, melampaui segalanya. Pada akhirnya, sebuah celah perlahan terbuka di gerbang penyimpanan ketiga yang tertutup.
Meskipun hanya berupa jeda, ini adalah proses untuk mendapatkan sesuatu. Itu sangat berharga dan memiliki makna yang besar. Melalui celah ini, seseorang dapat melihat gumpalan putih buram muncul di dalam ruang penyimpanan ilahi ketiga yang berwarna ungu redup. Gumpalan ini memancarkan kesan kuno, seolah-olah keberadaannya adalah definisi dari kuno itu sendiri. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang seolah mampu membekukan ruang dan waktu. Seolah-olah kemanapun cahaya bulan lewat, jalan agung akan membeku. Itulah bentuk embrionik dari dao surgawi di dalam gudang ilahi ketiga ini. Bentuk ini adalah yin ekstrim, dan nama kunonya adalah cahaya neraka. Saat itu juga, ketika muncul dan celah di gerbang penyimpanan ketiga terbuka, seolah-olah sebuah gunung berapi meletus, memancarkan aura dahsyat yang memenuhi lautan kesadaran Suking, menyebar ke seluruh tubuhnya, membersihkan dan meningkatkan segalanya. Di lorong labirin makam kaisar, Suking, yang sedang bergerak maju, gemetar dan kekuatan kultivasinya meledak dengan dahsyat. Kekuatannya melampaui kekuatan sebelumnya, tetapi ia langsung menyembunyikannya. Hanya semangat di matanya dan ketajamannya yang lebih luar biasa dari sebelumnya, seperti lentera terang yang berkelap-kelip di malam yang gelap. Kapten di depan juga berhenti di tempatnya. Dia menoleh dan melirik Suking dengan penuh arti tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia melangkah maju dan sosoknya menghilang ke dalam dinding batu di depannya. Suking menatapnya tanpa ragu. Dia mengabaikan dinding batu itu dan melangkah maju. Seolah-olah dia telah melintasi ruang dan muncul di dalam gua. Gua ini berbeda dari labirin sebelumnya. Tampaknya terbentuk secara alami. Lingkungannya kosong dan gelap gulita, seolah-olah berada di kehampaan. Hanya ada 9 pusaran yang dipenuhi cahaya bintang di atas. Mereka berputar tanpa suara dan sangat gemerlap. Bentuknya menyerupai 9 pintu masuk sekaligus 9 alam. Saat Suking sedang melamun, suara kapten terdengar. Lapisan terluar makam kekaisaran pada awalnya adalah labirin kekacauan. Jika seseorang tidak mengetahui tata letaknya, bahkan seorang pengumpul jiwa pun akan kesulitan melewatinya. Namun, bagiku, itu sangat sederhana. Tempat ini adalah inti dari labirin. 9 pusaran di atas adalah 9 jalur. Di antaranya, ada 5 jalur untuk bertahan hidup dan 4 jalur untuk mati. Terlebih lagi, jalur-jalur ini selalu berubah, sehingga sulit untuk menentukan hidup dan mati. Sang kapten berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya sambil memandang ke 9 pusaran itu dengan ekspresi bangga. Namun, berdasarkan riset dan persiapan saya di kehidupan sebelumnya, saya yakin bahwa tidak peduli bagaimana ke-9 pintu masuk ini berubah, selama itu adalah jalan yang saya tempuh, secara otomatis akan membentuk jalan bertahan hidup bagi saya. Sang kapten mengangkat dagunya dan mengibaskan lengan bajunya, berpikir dalam hati bahwa kata-katanya sungguh mengejutkan. Dengan kecerdasan Little King, seharusnya dia menunjukkan keterkejutan dan kekaguman selanjutnya. Ia menunggu beberapa saat tetapi tidak ada suara yang terdengar dari bawah. Karena itu, sang kapten terkejut dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Namun, tatapan Suking sama sekali tidak tertuju padanya. Sebaliknya, dia menatap pusaran ketujuh dengan kilatan aneh di matanya dan ekspresi termenung. Itu jalan buntu, jalan paling mematikan. Berhentilah melihat. Sang kapten terbatuk dan mengingatkan. Suking mengabaikannya dan tatapan aneh di matanya semakin intens. Dia tidak tahu apa yang ada di pusaran ketujuh. Tetapi, saat dia tiba, wadah ilahi kedua di tubuhnya, yaitu pembatasan racun, memancarkan fluktuasi yang sama seperti wadah ilahi ketiga ketika dia melihat patung itu sebelumnya. Fluktuasi itu memancarkan keinginan yang sangat kuat. Sang kapten mengangkat alisnya dan hendak berbicara. Namun, pada saat itu, di sisi lain gua, kehampaan bergejolak dan sesosok berjubah Taois lebar keluar dengan aura yang menakutkan dan mendominasi. Angin meniup jubahnya ke belakang dan menempelkannya ke tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuh anggun orang ini. Separuh tubuhnya memiliki pegunungan yang bergelombang, dan separuh tubuhnya memiliki jurang tersembunyi, terutama dengan jubah yang dikenakannya. Perasaan misterius akan muncul di benak para Peng Onlookers. Itu adalah Flame Mystic. Saat dia muncul, dia melihat Suking dan Erniu. Awalnya dia terkejut, setelah itu, cahaya di matanya langsung memancar seperti matahari dan bulan, dan niat membunuh yang mengerikan langsung muncul. Tatapan Suking membeku dan sang kapten terkejut. Setelah itu,
Dia tersentak dan ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak tanpa sadar. "Sial, bagaimana kau bisa sampai di sini?" Dengan itu, sang kapten berbalik dan hendak lari. Niat membunuh Flame Mystic adalah untuk menghancurkan dunia. Auranya yang menakutkan, yang sebanding dengan akumulasi jiwa, menyebabkan seluruh gua bergemuruh. Dengan satu langkah, dia tiba di samping 9 pusaran dan meninju sang kapten. Mati.